Halo teman-teman ilmu langit. Doa terbaik kami untuk kalian semua. Semoga selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam menjalani hari-hari. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah kalian rasakan, tapi belum benar-benar kalian pahami. Ada momen-momen dalam hidup yang terasa begitu pas. Apakah itu kebetulan belaka, atau sebenarnya ada pesan yang lebih dalam dibaliknya? Kadang, hal-hal kecil yang kita temui seolah berbicara, memberi sinyal yang membawa kita bertanya-tanya. Ini cuma perasaan saya saja, atau semesta sedang mencoba berbicara? Tapi tenang, kita nggak akan langsung masuk ke pembahasan berat. Kita akan pelan-pelan mengurai tanda-tanda ini, belajar memahami bagaimana semesta mungkin bekerja di balik layar kehidupan kita. Jadi, sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah siap dengan kopi, teh, atau cemilan favorit. Karena, siapa bilang belajar memahami semesta nggak bisa santai? Yuk, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, satu persatu, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Let's go! Halo, teman-teman ilmu langit. Mari kita mulai perjalanan ini dengan bahasan sederhana, tapi sebenarnya bikin kepala sering muter-muter. Apa itu kebetulan? Pernah nggak kalian ngalamin sesuatu yang bikin kalian mikir, wah, kok ini pas banget, sih? Ini kebetulan atau apa? Nah, kita akan bahas pelan-pelan, santai aja, tapi tetap mendalam, ya? Siapin kopi atau teh dulu biar makin nyaman. Kebetulan itu apa, sih? Kebetulan, kalau kita lihat dari definisinya, adalah kejadian yang terjadi tanpa direncanakan. Misalnya, kalian lagi iseng ke toko buku, terus tiba-tiba ketemu teman lama yang udah bertahun-tahun gak pernah kalian lihat. Atau, kalian lagi mikirin seseorang, dia malah ngirimin pesan. Rasanya kayak semesta lagi bercanda, ya? Tapi coba kita lihat lebih dalam. Apakah benar-benar nggak ada yang mengatur kebetulan itu? Apa ya semuanya hanya terjadi begitu saja tanpa sebab atau pola? Atau mungkin, kita aja yang belum sadar ada pola tersembunyi di balik semua itu? Mengapa kebetulan terasa spesial? Coba pikirin ini, kenapa kebetulan selalu terasa istimewa? Padahal, kalau dipikir-pikir, setiap hari kita ngalamin banyak hal yang sebenarnya juga kebetulan. Contoh simpel, kalian bangun tidur, terus lihat jam pas-pasan di angka pukul 7.07. Kalian mungkin mikir, wah, kok bisa jam segini? Tapi di hari lain, ketika jamnya pukul 7.08 atau pukul 6.59, kalian gak peduli. Kenapa? Karena otak kita punya kebiasaan mencari makna. Kita suka banget nyambungin titik-titik kejadian, bahkan kalau itu sebenarnya cuma acak. Kebetulan terasa spesial karena kita kasih makna ke situ. Itu kayak ngelihat pola di langit malam. Bintang-bintang yang berserakan bisa jadi rasi bintang kalau kita sambung-sambungin. Hidup ini hanya acak. Tunggu dulu. Sekarang, mari kita tanya ke diri sendiri. Apakah hidup ini benar-benar acak? Apakah semua kebetulan itu hanya random event yang gak ada hubungannya satu sama lain? Beberapa orang mungkin bilang, iya, hidup ini cuma kejadian acak. Kebetulan ya cuma kebetulan. Tapi coba bayangin kalau itu benar. Rasanya hampa banget. Nggak sih? Kayak kita semua ini cuma karakter dalam game yang nggak punya tujuan. Tapi di sisi lain, banyak juga yang percaya bahwa nggak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita punya maksud tertentu, meskipun kita nggak selalu ngerti apa maksudnya. Ini bukan soal takdir, ya, tapi lebih ke gimana kita memandang dunia. Contoh-contoh kebetulan yang bikin penasaran. Kita sering ngalamin momen-momen kebetulan yang bikin kita terdiam sejenak, kan? Misalnya, 1. Ketemu teman lama di tempat tak terduga. Kalian lagi jalan-jalan di kota lain, jauh dari rumah, terus tiba-tiba ada teman sekolah kalian lewat. Kalian gak pernah janjian, tapi kok bisa, ya? 2. Dengar lagu yang pas banget sama mood. Kalian lagi galau berat, terus nyalain radio, dan boom. Lagu yang liriknya pas banget sama perasaan kalian muncul. Kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih? 3. Pikiran jadi kenyataan. Pernah nggak kalian lagi kepikiran seseorang, terus tiba-tiba dia muncul? Entah dia nelpon, ngechat, atau malah ketemu langsung. Kalian pasti mikir, ini kebetulan, atau aku punya kekuatan super? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kebetulan? Oke, sekarang kita coba lihat kebetulan dari sudut pandang yang sedikit lebih ilmiah. Ada teori yang bilang kalau kebetulan itu sebenarnya hasil dari probabilitas. Misalnya, kalau kalian sering ke suatu tempat,
peluang ketemu orang yang kalian kenal jadi lebih besar. Jadi, itu sebenarnya bukan kebetulan, tapi hasil dari pola aktivitas kalian. Tapi ada juga yang bilang, kebetulan adalah cara semesta mengingatkan kita untuk lebih sadar. Kalau kita lagi lalai atau terlalu sibuk, kebetulan bisa jadi alarm kecil yang bikin kita berhenti sejenak dan mikir, ini ada apa, ya? Kebetulan dan intuisi, dua sisi yang saling melengkapi. Kadang, kebetulan terasa begitu kuat karena kita juga dibantu oleh intuisi. Intuisi itu suara kecil di dalam diri yang sering kita abaikan. Misalnya, kalian lagi nggak niat pergi ke suatu acara, tapi ada perasaan kecil yang bilang, coba deh pergi. Dan ketika kalian datang, ternyata kalian ketemu seseorang yang membawa peluang besar dalam hidup kalian. Apakah itu kebetulan? Atau intuisi yang membawa kalian ke situ? Atau mungkin keduanya bekerja sama? Bagaimana kita harus menyikapi kebetulan? Nah, ini yang penting. Ketika kebetulan terjadi, apa yang harus kita lakukan? Ada dua cara menyikapinya. 1. Nikmati saja tanpa berlebihan. Kadang, kebetulan ya cuma kebetulan. Nikmati aja momen itu tanpa harus terlalu banyak mikir. Jangan sampai kalian jadi terobsesi mencari makna di setiap kejadian kecil, karena itu malah bikin stres. 2. Gunakan sebagai refleksi. Di sisi lain, kebetulan juga bisa jadi momen refleksi. Ketika sesuatu yang gak terduga terjadi, tanyakan ke diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Kadang, kebetulan membawa pelajaran kecil yang gak langsung kelihatan. Jadi, teman-teman ilmu langit, kebetulan itu apa? Bisa dibilang, kebetulan adalah cara kita melihat dunia. Ada yang menganggapnya cuma kejadian acak, ada juga yang percaya itu adalah pesan dari semesta. Yang jelas, kebetulan terasa spesial karena kita memberi makna ke dalamnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalian memandang kebetulan yang terjadi di hidup kalian? Apakah itu cuma kejadian biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, ya. Sampai sini dulu pembahasan kita di bagian pertama ini. Ingat, perjalanan kita baru dimulai, dan masih banyak yang akan kita eksplorasi di bagian berikutnya. Jangan lupa ambil waktu untuk merenung dan, siapa tahu, kebetulan berikutnya yang kalian alami adalah awal dari sesuatu yang besar. Halo lagi, teman-teman ilmu langit. Kalau di bagian pertama kita udah ngobrol santai soal kebetulan, sekarang kita masuk ke topik yang lebih seru, yaitu tanda dari semesta. Pernah nggak sih, kalian ngalamin sesuatu yang bikin kalian mikir, ini cuma kebetulan, atau semesta lagi nyoba bilang sesuatu ke aku? Misalnya, kalian lagi bingung banget mau ambil keputusan, terus tiba-tiba ada tulisan di baliho yang kayak ngejawab kebimbangan kalian. Atau kalian lagi nggak semangat, terus lihat pelangi di langit, dan hati kalian jadi sedikit lebih ringan. Nah, di bagian ini, kita akan bahas tanda dari semesta. Apakah tanda itu beneran ada? Kalau iya, gimana kita bisa membacanya? Dan yang paling penting, gimana caranya biar kita nggak salah paham? Yuk, kita bahas pelan-pelan. Apa itu tanda dari semesta? Sebelum kita terlalu jauh, kita harus paham dulu, apa sih yang dimaksud dengan tanda dari semesta? Secara sederhana, tanda dari semesta adalah kejadian-kejadian kecil di sekitar kita yang terasa punya makna khusus. Bukan cuma kebetulan biasa, tapi sesuatu yang kayak punya pesan tersembunyi. Misalnya, kalian lagi stres di tempat kerja, terus tiba-tiba ada burung kecil yang hinggap di jendela dan berkicau dengan ceria. Atau kalian lagi mikir keras soal keputusan besar, terus pas jalan-jalan di taman, kalian lihat tulisan, percayalah, di bangku. Rasanya kayak ada yang ngomong ke kalian, kan? Tapi tunggu dulu, apakah tanda itu benar-benar ada? Atau itu cuma pikiran kita yang terlalu kreatif aja? Mengapa kita melihat tanda? Manusia itu makhluk yang penuh rasa ingin tahu. Kita selalu mencoba mencari makna di balik segala hal. Otak kita dirancang untuk menemukan pola, bahkan kalau pola itu sebenarnya nggak ada. Itulah sebabnya, kita sering merasa ada tanda di kejadian-kejadian tertentu. Contoh gampangnya, pernah nggak kalian lihat awan berbentuk hati di langit? Kalian mungkin langsung mikir, wah, ini semesta lagi bilang aku bakal dapat cinta. Padahal, itu cuma awan yang kebetulan bentuknya begitu. Tapi karena kita pengen banget makna itu ada, kita jadi menganggapnya sebagai tanda. Tapi di sisi lain, ada juga momen-momen yang terlalu kebetulan untuk diabaikan. Misalnya, kalian lagi ragu buat ambil pekerjaan baru, terus ada teman yang tiba-tiba cerita soal keberaniannya mengambil risiko, dan ceritanya pas banget dengan situasi kalian.
Mungkin itu memang cara semesta berbicara. Semesta bicara lewat simbol. Salah satu cara semesta memberi tanda adalah lewat simbol. Simbol ini bisa datang dari mana saja, angka, warna, suara, bahkan peristiwa. Misalnya, 1. Angka-angka berulang. Kalian pernah nggak lihat angka yang sama terus-menerus? Misalnya, kalian selalu melihat pukul 11.11 di jam, atau angka 333 di plat mobil, kwitansi, atau nomor antrian. Banyak orang percaya angka-angka ini membawa pesan tertentu. 2. Kejadian yang terulang. Kadang, ada pola kejadian yang terus muncul. Misalnya, kalian sering banget dengar nama sebuah tempat dari orang-orang yang berbeda. Mungkin itu tanda kalau kalian perlu ke sana. 3. Perasaan yang kuat. Ada juga tanda yang gak kasat mata, tapi terasa di hati. Misalnya, kalian tiba-tiba merasa damai saat melihat sesuatu, atau malah merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Itu juga bisa jadi tanda kalau semesta sedang mencoba memberitahu sesuatu. Apakah semua tanda itu nyata? Nah, ini pertanyaan penting. Apakah semua yang kita anggap tanda itu beneran tanda, atau cuma pikiran kita aja yang terlalu kreatif? Jawabannya nggak selalu hitam putih. Terkadang, tanda itu nyata. Misalnya, kalian lagi bingung mau pindah kota, terus tiba-tiba ketemu orang yang cerita soal pengalaman suksesnya pindah ke kota tersebut. Itu bisa jadi petunjuk bahwa keputusan kalian benar. Tapi, ada juga momen ketika kita terlalu banyak berpikir. Misalnya, kalian lagi nunggu seseorang balas pesan, terus lihat burung gagak lewat, dan kalian mikir, wah, ini tanda buruk nih. Padahal, itu cuma burung yang kebetulan lewat aja. Kunci untuk membedakan tanda yang nyata dan yang enggak adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Apakah tanda ini memberikan rasa tenang? Apakah tanda ini membantu saya mengambil langkah yang lebih baik? Kalau jawabannya iya, mungkin itu memang tanda. Tapi kalau kalian malah tambah bingung, bisa jadi itu hanya pikiran kalian sendiri. Cara membaca tanda dari semesta. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktis. Gimana caranya kita membaca tanda? Jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang rumit. Yang perlu kalian lakukan adalah menjadi lebih sadar terhadap lingkungan dan perasaan kalian sendiri. 1. Latih kesadaran. Semesta sering bicara lewat hal-hal kecil yang kita abaikan. Jadi, cobalah untuk lebih sadar terhadap apa yang terjadi di sekitar kalian. Misalnya, kalau kalian tiba-tiba merasa damai saat melihat sesuatu, jangan abaikan perasaan itu. Itu mungkin tanda bahwa kalian sedang berada di jalur yang benar. 2. Tenangkan pikiran. Tanda dari semesta biasanya datang saat kita tenang, bukan saat kita panik atau gelisah. Kalau kalian terlalu sibuk mencari tanda, kalian justru bisa melewatkannya. Jadi, ambil waktu untuk berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan tanda itu datang dengan sendirinya. 3. Jangan terlalu berlebihan. Ingat, nggak semua kejadian adalah tanda. Jangan sampai kalian jadi terlalu fokus mencari tanda sampai lupa menikmati hidup. Kadang, kejadian biasa ya cuma kejadian biasa. Yang penting adalah menjaga keseimbangan antara membaca tanda dan menjalani hidup dengan santai. Tanda yang salah diartikan. Ada kalanya kita salah membaca tanda. Misalnya, kalian lagi galau karena hubungan yang gak sehat, terus kalian lihat pelangi, dan kalian pikir itu tanda untuk bertahan. Padahal, mungkin itu sebenarnya tanda untuk melepaskan dan mencari kebahagiaan yang baru. Kesalahan dalam membaca tanda sering terjadi karena kita membiarkan emosi mengambil alih. Jadi, penting banget untuk tetap objektif dan gak terburu-buru mengambil kesimpulan. Apa yang semesta ingin kita pelajari? Tanda-tanda dari semesta seringkali muncul untuk mengingatkan kita akan sesuatu. Misalnya, untuk bersyukur, ketika kalian merasa lelah, tapi tiba-tiba melihat sesuatu yang indah, itu mungkin cara semesta bilang, hei, istirahatlah sejenak dan nikmati hidup. Untuk lebih berani, kalau kalian merasa takut mengambil risiko, dan tiba-tiba ada pesan yang menguatkan, itu bisa jadi tanda bahwa kalian perlu melangkah. Untuk berhenti dan merenung. Kadang, tanda muncul saat kita terlalu sibuk mengejar sesuatu. Itu cara semesta bilang, tenang dulu, lihat ke dalam diri. Jadi, teman-teman ilmu langit, tanda dari semesta itu ada, tapi kita perlu peka untuk melihat dan bijak untuk memahaminya. Tanda nggak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang, itu muncul lewat hal-hal kecil yang kalau kita abaikan, bisa jadi momen berharga yang terlewat. Sekarang, giliran kalian, apakah kalian pernah ngalamin tanda dari semesta yang benar-benar berkesan? Kalau iya,
Share pengalaman kalian di kolom komentar, ya. Dan ingat, tanda itu bukan soal hal ajaib, tapi soal bagaimana kita lebih sadar dan terhubung dengan kehidupan. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Halo, teman-teman ilmu langit. Setelah kita bahas apa itu kebetulan di bagian pertama, dan membedah tanda-tanda dari semesta di bagian kedua, sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan yang lebih praktis. Gimana caranya membaca tanda-tanda itu dengan bijak? Karena, yuk jujur dulu, tanda dari semesta bisa jadi hal yang sangat subjektif. Satu orang bisa melihatnya sebagai tanda positif, tapi orang lain mungkin menganggap itu hanya ilusi. Jadi, penting banget untuk tahu cara menyikapi tanda-tanda itu dengan kepala dingin, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih. Siap? Yuk kita bahas pelan-pelan. Tanda itu seperti bisikan, bukan trompet. Sebelum kita bahas lebih dalam, coba bayangkan tanda dari semesta sebagai bisikan lembut, bukan suara trompet yang memekakan telinga. Tanda nggak selalu datang dengan cara yang dramatis, seperti pelangi muncul setelah hujan di saat hati kalian patah. Kadang, tanda itu hal kecil yang nyaris kalian lewatkan, seperti daun yang jatuh di jalan, angka di jam digital, atau percakapan random yang kalian dengar di angkutan umum. Jadi, langkah pertama dalam membaca tanda adalah melatih kepekaan. Jangan tunggu tanda yang besar atau jelas. Tanda bisa datang kapan saja, lewat cara apa saja. Langkah-langkah membaca tanda dengan bijak. 1. Perhatikan pola yang berulang. Semesta sering berbicara lewat pola. Kalau kalian melihat sesuatu yang terjadi berulang kali dalam waktu singkat, itu bisa jadi tanda. Contohnya, kalian terus melihat angka tertentu, seperti 222 atau 444, di berbagai tempat. Nama atau topik tertentu sering muncul di percakapan kalian, bahkan tanpa direncanakan. Tapi jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Catat dulu pola itu. Misalnya, kalau kalian terus melihat angka pukul 11.11, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang kalian pikirkan atau rasakan setiap kali angka itu muncul? Mungkin semesta sedang mengingatkan kalian untuk lebih sadar pada momen saat ini. 2. Dengarkan intuisi kalian. Intuisi itu seperti kompas internal. Kadang, tanda dari semesta terasa lebih kuat saat kita juga mendengarkan suara hati kita. Misalnya, kalian ragu mengambil suatu keputusan, lalu ada perasaan kuat yang muncul saat melihat sesuatu. Itu bisa jadi tanda bahwa intuisi kalian sedang memberikan lampu hijau atau justru peringatan. Kunci membaca intuisi adalah belajar membedakan antara perasaan yang muncul dari ketakutan dan perasaan yang datang dari keyakinan mendalam. Ketakutan sering membuat kita merasa cemas atau terdesak, sedangkan intuisi memberikan rasa tenang, meskipun keputusannya terasa menantang. 3. Jangan berlebihan dalam mencari makna. Kadang, kita terlalu sibuk mencari tanda sampai semuanya terasa seperti pesan dari semesta. Ini bisa bikin kita lelah secara emosional dan mental. Ingat, gak semua hal di dunia ini punya makna tersembunyi. Misalnya, kalau kalian melihat burung terbang rendah, itu belum tentu tanda buruk. Mungkin burung itu cuma lagi cari makan. Jadi, bersikaplah santai. Kalau ada tanda yang benar-benar penting, semesta pasti akan membuatnya cukup jelas untuk kalian sadari. 4. Refleksi dan tenangkan pikiran. Tanda seringkali terlihat lebih jelas saat pikiran kita tenang. Kalau kalian merasa bingung dengan tanda tertentu, ambil waktu untuk berhenti sejenak. Coba renungkan. Apa yang kalian rasakan saat tanda itu muncul? Apakah tanda itu membantu kalian merasa lebih jelas, atau malah lebih bingung? Meditasi atau merenung di tempat yang tenang bisa membantu kalian memahami tanda dengan lebih baik. Kadang, jawaban dari semesta nggak datang langsung. Itu butuh waktu untuk dicerna. 5. Selalu kembali ke logika. Sebijak apapun kalian membaca tanda, jangan lupa untuk tetap menggunakan logika. Misalnya, kalau kalian merasa semesta memberi tanda untuk melakukan sesuatu yang berisiko, coba pikirkan konsekuensinya dengan matang. Semesta nggak pernah mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Kalau tanda terasa membawa arah negatif, mungkin itu bukan tanda, tapi hanya pikiran kalian yang sedang bermain-main. Tanda yang menguatkan hati versus tanda yang membingungkan. Salah satu cara membedakan tanda yang asli dan yang salah baca adalah dengan memperhatikan efek emosionalnya. Tanda yang menguatkan hati biasanya membawa rasa tenang, keyakinan, atau kebahagiaan. Contohnya, kalian sedang galau soal karir, lalu tanpa sengaja mendengar lagu dengan lirik yang memberi semangat. Itu bisa jadi cara semesta memberi kalian dorongan.
Tanda yang membingungkan justru membuat kalian lebih cemas, ragu, atau tertekan. Misalnya, kalian terus-menerus mencari makna di setiap kejadian, tapi hasilnya malah bikin kepala kalian pusing. Kalau kalian merasa tanda lebih sering membuat kalian bingung, coba ambil waktu untuk berhenti sejenak. Kadang, terlalu banyak berpikir justru membuat kalian kehilangan arah. Cerita nyata, membaca tanda yang mengubah hidup. Ada seorang teman yang pernah cerita, dia sedang ragu untuk pindah ke luar negeri untuk pekerjaan baru. Di tengah kebimbangannya, dia terus melihat simbol pesawat, di iklan, di layar ponsel, bahkan anak kecil yang menggambar pesawat di kertas. Awalnya dia pikir itu cuma kebetulan, tapi semakin lama, dia merasa itu adalah tanda dari semesta. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencoba, dan keputusannya itu membawa banyak peluang besar dalam hidupnya. Dia bilang, jikalau aku nggak peka sama tanda-tanda kecil itu, mungkin aku nggak akan pernah ambil langkah ini. Tapi ingat, teman-teman, dia juga nggak hanya mengandalkan tanda. Dia tetap mempertimbangkan semua aspek secara logis sebelum membuat keputusan. Apa yang harus dilakukan ketika mendapat tanda? Setelah kalian merasa yakin bahwa suatu kejadian adalah tanda, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. 1. Berterima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada semesta, atau apapun yang kalian percayai, adalah cara sederhana untuk menunjukkan rasa syukur. Tanda adalah pengingat bahwa kalian tidak sendiri. 2. Tindak lanjuti dengan bijak. Tanda bukan berarti kalian harus langsung bertindak tanpa berpikir. Gunakan tanda itu sebagai panduan, tapi tetap lakukan analisis mendalam sebelum membuat keputusan besar. 3. Jadikan sebagai pengingat. Kadang, tanda nggak meminta kalian untuk langsung bertindak, tapi hanya mengingatkan kalian untuk tetap sadar. Misalnya, tanda itu mungkin muncul untuk mengingatkan kalian agar lebih sabar, lebih berani, atau lebih bersyukur. Tanda dan keyakinan pribadi. Penting banget untuk diingat bahwa tanda dari semesta nggak selalu punya arti yang sama untuk semua orang. Maknanya seringkali tergantung pada keyakinan dan pengalaman pribadi kalian. Misalnya, angka 8 mungkin dianggap sebagai angka keberuntungan bagi sebagian orang, tapi buat yang lain, itu mungkin nggak punya makna khusus. Jadi, nggak apa-apa kalau kalian merasa tanda tertentu hanya relevan bagi kalian. Itu adalah cara semesta berbicara dalam bahasa yang kalian mengerti. Membaca tanda dari semesta adalah soal keseimbangan antara kepekaan, logika, dan intuisi. Tanda bukan sesuatu yang harus dicari-cari, tapi sesuatu yang datang dengan sendirinya saat kalian benar-benar membutuhkannya. Ingat, tanda itu seperti teman baik, dia nggak akan memaksa kalian mendengarkan, tapi dia selalu ada untuk memberi dukungan saat kalian memerlukan arah. Jadi, tetap tenang, buka hati, dan biarkan tanda-tanda itu menjadi bagian dari perjalanan kalian menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sekarang, giliran kalian. Pernahkah kalian merasa mendapat tanda yang benar-benar membimbing kalian? Kalau ada, ceritain di komentar, ya. Kita saling berbagi cerita dan inspirasi di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya, teman-teman ilmu langit. Halo lagi, teman-teman ilmu langit. Kita udah sampai di bagian terakhir perjalanan kita dalam memahami tanda-tanda dari semesta. Setelah membahas apa itu tanda, bagaimana cara membacanya, dan bagaimana membedakan tanda yang benar dan salah, sekarang kita akan membahas hal yang lebih penting, bagaimana cara kita mengintegrasikan tanda-tanda ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Karena tanda-tanda nggak hanya untuk dilihat atau direnungkan. Mereka hadir untuk memberi arah, menguatkan langkah, dan membantu kita menjalani hidup dengan lebih bermakna. Jadi, mari kita gali lebih dalam dan buat topik ini menjadi sesuatu yang benar-benar bisa kalian bawa ke kehidupan nyata. Tanda sebagai panduan, bukan penentu. Hal pertama yang harus kita pahami adalah, tanda dari semesta itu hanya panduan, bukan penentu. Mereka memberikan petunjuk arah, tapi pilihan untuk melangkah selalu ada di tangan kita. Bayangkan kalian lagi nyetir di jalan, dan tiba-tiba ada rambu yang menunjukkan belok kanan ke arah pantai. Kalau kalian memutuskan untuk nggak belok karena merasa belum siap, itu nggak apa-apa. Rambu itu nggak memaksa kalian, dia cuma menunjukkan ada opsi lain. Begitu juga dengan tanda. Mereka hadir untuk memberi perspektif baru, untuk membantu kita melihat apa yang mungkin sebelumnya kita abaikan. Tapi, jangan sampai kita terlalu bergantung pada tanda, sampai lupa menggunakan logika, intuisi, dan keberanian kita sendiri. Mengubah tanda menjadi tindakan. Setelah kalian merasa yakin bahwa suatu kejadian adalah tanda, langkah selanjutnya adalah mengubahnya menjadi tindakan nyata. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya. 1. Mulai dengan langkah kecil. Kadang,
tanda dari semesta terasa besar dan bikin kita overwhelmed. Misalnya, kalian merasa mendapat tanda untuk memulai usaha baru, tapi kalian langsung terpikir soal modal, risiko, dan tantangan besar lainnya. Saran saya, jangan langsung fokus pada hal besar. Mulailah dengan langkah kecil yang realistis. Misalnya, mulai dari mencari tahu lebih banyak tentang jenis usaha yang kalian inginkan, atau berbicara dengan seseorang yang sudah lebih dulu menekuni bidang itu. Langkah kecil ini bukan cuma membantu kalian membangun momentum, tapi juga memberi waktu untuk memastikan apakah tanda itu memang mengarah pada jalan yang benar. 2. Gunakan tanda sebagai motivasi. Tanda seringkali datang untuk menguatkan keyakinan kita, terutama saat kita sedang ragu. Misalnya, kalian merasa takut untuk keluar dari zona nyaman, lalu kalian melihat tanda yang terasa seperti dorongan untuk melangkah. Gunakan tanda itu sebagai motivasi. Ingatkan diri kalian bahwa tanda itu hadir untuk memberi semangat, bukan untuk menambah beban. Jadi, setiap kali kalian merasa ragu lagi, ingat kembali tanda itu dan biarkan dia menjadi sumber energi kalian. 3. Refleksi sebelum bertindak. Meskipun tanda bisa memberi arah, penting untuk tetap merenungkan langkah kalian sebelum bertindak. Jangan sampai tanda membuat kalian bertindak impulsif. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya ingin saya capai dari tindakan ini? Apakah tanda ini membantu saya bergerak ke arah yang benar, atau malah membuat saya tergesa-gesa? Bagaimana perasaan saya saat merenungkan tanda ini? Refleksi ini membantu kalian memastikan bahwa tindakan yang kalian ambil bukan hanya berdasarkan emosi sesaat, tapi juga dipikirkan dengan matang. Membangun koneksi yang lebih dalam dengan semesta. Untuk benar-benar mengintegrasikan tanda-tanda semesta ke dalam hidup kalian, penting untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan semesta itu sendiri. Bagaimana caranya? 1. Latih kesadaran, mindfulness. Kesadaran adalah kunci untuk melihat dan memahami tanda. Kalau kalian terlalu sibuk dengan rutinitas atau pikiran kalian sendiri, kalian mungkin akan melewatkan tanda-tanda kecil yang ada di sekitar kalian. Cobalah luangkan waktu setiap hari untuk melatih kesadaran. Misalnya, duduk diam selama 10 menit dan perhatikan apa yang ada di sekitar kalian. Suara, warna, gerakan. Fokus pada napas kalian dan biarkan pikiran kalian menjadi lebih tenang. Kesadaran ini membantu kalian lebih peka terhadap tanda-tanda yang muncul di momen-momen kecil. 2. Bersyukur secara konsisten. Semesta sering memberikan tanda kepada mereka yang bersyukur. Ketika kalian bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup, kalian membuka diri untuk menerima lebih banyak pesan dan peluang. Cobalah buat jurnal syukur. Tulis 3 hal yang kalian syukuri setiap hari, sekecil apapun itu. Misalnya, saya bersyukur bisa melihat matahari terbit hari ini, atau saya bersyukur mendapat pesan baik dari teman lama. Bersyukur membantu kalian melihat hidup dengan lebih positif, sehingga tanda-tanda dari semesta pun menjadi lebih mudah dikenali. 3. Percaya pada proses. Kadang, tanda dari semesta nggak langsung terasa jelas. Mungkin kalian butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, untuk benar-benar memahami apa maksud dari tanda tersebut. Jangan buru-buru menyerah. Percayalah pada proses. Semesta selalu punya cara untuk membawa kalian ke tempat yang tepat, meskipun jalannya mungkin terasa berliku. Hindari kesalahan dalam memahami tanda. Meskipun tanda dari semesta bisa sangat membantu, ada beberapa kesalahan umum yang perlu kita hindari. 1. Terlalu bergantung pada tanda. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tanda hanyalah panduan, bukan penentu. Kalau kalian terlalu bergantung pada tanda, kalian bisa kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan sendiri. Ingat, semesta memberikan tanda untuk mendukung kalian, bukan untuk mengambil alih kendali hidup kalian. 2. Mencari tanda di segala hal. Hati-hati juga dengan kecenderungan untuk mencari tanda di setiap kejadian. Misalnya, melihat burung gagak lewat lalu langsung berpikir itu adalah tanda buruk. Atau mendengar lagu sedih dan langsung menghubungkannya dengan hubungan kalian yang sedang bermasalah. Semesta tidak bekerja seperti mesin ramalan otomatis. Jadi, bersikaplah santai dan jangan memaksakan makna pada setiap hal kecil yang kalian temui. 3. Mengabaikan logika. Tanda dari semesta selalu mendukung logika, bukan melawannya.
Kalau kalian merasa tanda mendorong kalian untuk melakukan sesuatu yang merugikan, itu mungkin bukan tanda, tapi hanya pikiran kalian yang sedang dipengaruhi emosi. Tanda dan kehidupan sehari-hari. Agar tanda dari semesta benar-benar terasa relevan, cobalah untuk mengintegrasikannya ke dalam aspek-aspek kecil kehidupan kalian. 1. Dalam hubungan. Tanda bisa membantu kalian memperkuat hubungan. Misalnya, kalau kalian merasa mendapat tanda untuk lebih sering berbicara dari hati ke hati dengan pasangan, lakukanlah. Tanda itu mungkin hadir untuk mengingatkan kalian akan pentingnya komunikasi. 2. Dalam pekerjaan. Kalau kalian merasa stuck di pekerjaan, tanda bisa menjadi petunjuk untuk mencari jalan keluar. Misalnya, kalian terus mendengar tentang peluang kerja baru yang sesuai minat kalian. Jangan abaikan tanda itu. Jadikan dia motivasi untuk bergerak maju. 3. Dalam keseharian. Tanda juga bisa muncul di momen-momen kecil sehari-hari. Misalnya, kalian merasa diberi tanda untuk lebih banyak beristirahat karena terus melihat simbol-simbol yang mengarah ke ketenangan. Dengarkan tanda itu, dan beri diri kalian waktu untuk recharge. Menjalani hidup dengan keseimbangan. Tanda-tanda dari semesta adalah alat yang indah untuk membantu kita menjalani hidup dengan lebih sadar dan bermakna. Tapi, seperti alat lainnya, mereka harus digunakan dengan bijak. Jangan terlalu bergantung, tapi jangan juga mengabaikan. Hidup adalah tentang keseimbangan, antara logika dan intuisi, antara bergerak maju dan berhenti sejenak. Tanda dari semesta membantu kita menemukan keseimbangan itu, tapi pada akhirnya, kitalah yang menentukan jalan kita sendiri. Jadi, teman-teman ilmu langit, mari kita jadikan tanda-tanda itu sebagai teman perjalanan, bukan sebagai kompas utama. Tetap terbuka, tetap tenang, dan selalu percaya bahwa semesta ingin yang terbaik untuk kita. Kalau kalian punya pengalaman mengintegrasikan tanda-tanda ke dalam hidup kalian, jangan ragu untuk berbagi di komentar. Kita saling belajar dan saling menguatkan di sini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kedamaian hati kalian.